Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel Talbot Vespa. Oke, di video kali ini saya akan bongkar-bongkar kaki-kaki Vespa. Nah, kebetulan ini ada customer yang pengen servis kaki-kaki. Ini kebetulan dari bagian as roda depannya itu agak oblak ya, mungkin dari laharnya. Terus asnya juga udah mengalami keausan di bagian murnya, mur buat ngencengin roda depannya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara membongkar as depan Vespa, ini teruntuk Vespa Sprint atau Super ya, sama aja. Kita bisa belajar bareng-bareng ya, bisa simak videonya. Oke, tentunya yang pertama nanti tak lepas dulu itu tutup forknya, dan kemudian dibuka dulu. Biasanya sih ada klem asnya, ada tutup baut asnya. Oke, sekarang langsung saja kita kerjakan. Nah, kita copot dulu ini bagian sininya ya. Nah, di dalamnya lagi ada, ini kayak tutup aja ini. Di dalamnya lagi itu ada mur lagi. Ukurannya itu 22. Kita bisa langsung kendorin sambil ditahan rodanya ya, soalnya ini kan asnya langsung berhubungan sama rodanya. Nah, sebelum kendor semua, copot semua, langkah baiknya dikendorin dulu bagian baut yang sebelah sana ya, dikendorin dulu bautnya. Oke, kalau udah kendor langsung copot yang bagian tadi ya. Oke, langsung copot dulu tromolnya. Nah, kalau keras bisa diketok ya nanti ya.
Oke, ini untuk asnya udah copot. Nanti kita copot seal ini untuk bisa melepas laharnya. Nah, ini sealnya udah terlepas. Ini di dalam sini itu ada snap ring ya. Nah, snap ringnya kita lepas dulu, baru laharnya kita keluarkan. Nah, sekarang kita lepas dulu snap ring di dalamnya ini. Nah, kalau snap ringnya udah lepas, kita copot, kita ketok ya lahar yang di sebelah kanannya biar keluar, nanti kemudian gantian yang sebelah kirinya biar keluar. Nah, oke, kita lihat yang sebelah kanan. Nah, laharnya ini udah keluar ya. Ini laharnya udah koclak sekali ini. Nah, lahar yang sebelah sana, sebelah kiri yang gede itu dikeluarkan juga, biar nanti kita ganti sekalian. Oke, sekarang udah keluar. Ini lahar yang sebelah sana ya. Kalau yang sebelah sana masih lumayan bagus, cuman nanti kita ganti aja sekalian karena udah saya belikan juga yang baru biar lebih maksimal ya pembongkarannya, jadi kita nggak kerja 2 kali. Oke, sebelumnya nanti tak bersihkan dulu ini di dalamnya, barangkali ada kotoran, biar mumpung dibongkar juga. Nah, ini kita bersihkan pakai ini aja karena paling di dalamnya itu ternyata kotorannya ini ya, sisa gemuk ya paling ya. Ini sisa template, karena kalau masang lahar ini biasanya dikasih template biar bagus untuk muternya itu, biar awet laharnya. Nah, sekarang langsung kita ambil dulu lahar yang baru sama as yang baru. Oke, ini laharnya yang baru. Ini untuk asnya baru juga. Kita buka dulu. Ini untuk as yang baru, nanti kita ganti biar lebih enak ya putaran rodanya. Ini lahar yang baru, kodenya berapa ya ini ya, 6203, sama ini sama yang lama 6203 juga. Nah, yang kecil kodenya 6201. Tuh, kelihatan nggak? Bisa fokus nggak? Ya pokoknya itu dah, 6201 ini kodenya yang satunya ya. Nah, untuk pemasangan laharnya kita pasang lahar yang sebelah sana dulu. Lahar yang sebelah sana nanti kita masukin dulu asnya dari sana, nanti baru lahar yang sebelah sini kita pasang
Soalnya kalau lahar yang sebelah sini kita pasang dulu, takutnya nanti pas masang as dari sana itu bisa kedorong. Nah, kita pasang dulu lahar yang sebelah sini. Jangan lupa snap ringnya pasang lagi. Oke, setelah dipasang snap ringnya, kita pasang lagi seal yang lama. Biar ini ya nggak ada kotoran yang masuk. Kalau nggak ada sealnya takutnya banyak kotoran yang masuk. Nah, setelah masuk kita langsung pasang asnya. Kita kasih oli dulu biar nggak terlalu seret, karena as baru itu rata-rata seret. Nah, sekarang sebaliknya kita selang. Nah, oke, sekarang langsung kita coba ya. Ini udah dikasih sepi. Ini udah ada sepinya, langsung kita pasang ban. Posisi sepinya dipasin ya. Nah, ini udah muter. Tinggal nanti kita kencengin dulu. Sebelum dikencengin, kita baut yang sebelah sana dulu ya, biar bisa ngencenginnya nanti enak. Sebelah sananya kan tadi kan belum saya kasih baut dan belum dikasih tutup juga. Ya, langsung kita kerjain yang sebelah sana dulu. Nah, oke, yang sebelah sini kita baut dulu, kita masukkan bautnya dulu, terus kita kencengin. Kalau di sana ikut muter, kita tahan pakai roda. Bannya kita masukin, kita tahan. Ternyata muter ya. Kita masukin dulu. Ini murnya kayaknya udah rusak, nggak mau masuk. Nanti kita ganti murnya saja. Sekarang kita masukin ban buat penahan pas kita ngencengin baut di sininya. Nah, oke guys, sekarang yang di sebelah sana udah saya baut ya. Tinggal yang sebelah sini saya baut dulu, baru nanti dikenceng-kencengin semua. Ini masih belum pada kencang semua. Ini dikasih baut ini dulu.
Nah, fungsinya tadi yang di sana di baut dulu biar gak ikut muter asnya, jadi rodanya itu bisa ditahan. Nah, kita bisa kencengin kayak gini. Usahakan kencang ya, karena ini kekuatannya itu di sini. Oke, kalau ini udah kenceng, kita kasih baut lagi yang penutup tadi ini. Tapi pastikan dulu ya bahwa kalau mur yang ini sudah benar-benar kencang. Ini sekalian kencangin ini tuh sekalian ngepres lahar yang di dalam. Yang tadinya kurang masuk jadi dipres lebih masuk lagi. Nah, ini otomatis akan benar-benar ketarik ya. Nah, sekarang sudah cukup. Kita masukin mur yang sebelah sini. Ini fungsinya biar menutup, nggak ada kotoran yang masuk. Nah, tinggal kita kencengin bagian baut yang di asornya. Nah, nanti tinggal kita kencengin lagi bagian as rodanya ini, dan oke. Udah aman ya. Tinggal kita tutup pakai tutup fork ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial cara mengganti as roda depan Vespa Sprint atau Super. Itu sama saja ya, itu tadi caranya seperti itu. Tadi kita ganti asnya, kita ganti laharnya, itu tadi seperti itu. Oke, jika teman-teman masih ada yang masih bingung cara membongkarnya itu seperti apa, tapi insya Allah sih kalau memang benar-benar nyimak videonya pasti bisa ya, karena ini bisa dilakukan di rumah dan alatnya itu ya masih terbilang umum lah, jadi masih bisa dibongkar untuk teman-teman skuter race yang ingin ganti as roda depan sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu video dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau ada ya yang menurut kalian itu lebih benar caranya ya. Mohon maaf, saya juga di sini masih belajar dan kita di sini bareng-bareng belajar. Kalau memang ada yang salah dari cara saya, silakan kasih masukan ya di kolom komentar. Oke, sekian dulu, terima kasih.